itu bisa laki atau perempuan gitu? Semua Bisa aja. ngambil dari Indo? Semua aja boleh. Semua aja boleh kalau saya. Bisa. Oh. Maksudnya real gitu, bisa membantu maksudnya. Sekarang itu ya Mbak, jangan bertanya ke saya itu bisa membantu atau tidak. Sekarang itu pertanyaannya adalah manusianya yang sampean sodorin itu loh, sesuai nggak kualitasnya itu loh. Iya, maksudnya kan tanya ini detailnya gitu, untuk ininya kan bahasanya seperti apa dan bagaimana gitu. Ya bahasanya ya kayak sampean nek basa Kantonis gimana? Wis gitu aja ukurannya sampean gitu loh. Bahasa Inggris, Loh, Kantonis. Oh, harus enggak, kalau misalkan dari Indo masih non gitu. Enggak bisa. Non kok. Oh. Mau yang udah ek gitu ya? Ya jelas lah. Kantonis, Mandarin. Kan saya sudah bilang, kalau mau kerja itu Kantonis dan Mandarin. ESLS. Oh. Kalau bahasa Inggris enggak ini gitu? Enggak. Sampean ini kan tak kandani tuh. Jadi sampean itu harus mikir jangan kemampuannya dia, tapi dia suruh belajar yang ada di Hong Kong ini. Sampean jagoan di Hong Kong kan gara-gara Kantonis toh. Ya koyok sampean gitu ya, aja. Awalnya Mandarin sih. Ya oke. Oke, makanya Mandarin wis. Nah, kalau sampean ngomong Mandarin ya udah Mandarin lah, koyok sampean wis. Belajar. Kayak sampean. Kayak gitu. Standarnya kayak sampean, wis gitu aja. Bagaimana sampean dengan majikan? Bagaimana sampean bisa sampai kerja berapa ratus tahun sama majikan ini? Udah kayak gitu aja yang kita cari kira-kira. Tapi kan setiap majikan itu kan pastinya kan beda-beda. Ada yang bisa bahasa Inggris, itu ada yang bisa Mandarin atau tiganya bisa kayak gitu kan gitu. Makanya kan tanya detailnya gitu. Misalkan yang masih non kira-kira bisa enggak bisa gitu. Berat gitu aja. Kalau non berat dah. Kalau sampean gitu. Aku tak ngomong dulu ya. Ya, sampean dari kemarin itu komen itu ngojokno anakmu sorry to say ya, sekali lagi aku ngomong. Iya, pengen. Ya dengerin. Makanya dengerin aku ngomong ya. Kalau sampean bawa anak sampean datang ke sini untuk dapat ESLS. Ya kan? Harus yang paling dia kuasai itu antara Kantonis atau Mandarin itu mana dulu. Jadi jangan bicara Inggris. Kalau sampean bicara Inggris ke Australia. Kalau bicara Inggris ke Amerika. Kalau bicara Inggris ke negara-negara Kanada. Nah, itu bicara Inggris. Tapi kalau kita bicaranya Asia, Jepang, Korea, Hong Kong. Hong Kong itu Mandarin sama Kantonis, Taiwan itu Mandarin, Jepang itu ya bahasa Jepang, Korea ya bahasa Korea. Jadi tak kasih tahu lagi sama sampean. Terus tidak harus dekat dengan sampean. Nah ini yang jadi kunci. Sampean selalu menganggap dekat sama sampean. Anak itu kalau dekat sama orang tuanya gandol. Apa-apa ma lah. Nggak ada kalau saya rumusnya kayak gitu ngomong sama sampean. Sampean juga pernah ngomong sama saya kan, anakku nanti mau ke Hong Kong. Tak ajak ketemu sampean sendiri kan yang ngomong. Ya saya nggak pernah berharap. Aku cuman ngrungokno sampean ngomong kalau memang kenyataannya mau berjuang, mau diarahkan, ayo. Gitu loh. Jadi nek pingin menuruti sampean, yo sampean sing golek carane gitu loh. Paham maksud enggak? Sampean cari cara sampean sendiri, tapi kalau pakai cara saya, ya harus ngikutin cara saya dong. Jangan cara saya dipaksakan dengan kemampuannya anaknya. Dari kemarin sampean pertanyaannya cuma bahasa Inggris saja. Udah anggap aja bahasa Inggris itu tipis gitu loh. Kalau bahasa Inggris kerjaannya profesional. Sampai memang nanti ESLS dibutuhkan mintanya bahasa Inggris. Tapi sekali lagi saya bicara, anaknya sampean masih 19.
kalau sampean 19 sampean paksa untuk datang ke sini, jatuhnya nanti dituakan. Kalau dokumen jatuhnya akan dituakan, kayak anak-anak itu dapat masalah sekarang. Justru 19 itu masih ada waktu 2 tahun. Dah. Belajarlah bahasa dalam 2 tahun. Yang sampean senengi anak ini sing disenengiku apa? Nah, itu yang harus dikuatkan. Wes, giliran sampean mau ngomong. Aku udah. Oke. Kemarin sih kan udah tak kursusin juga bahasa Kantonis kan, terus bahasa Inggris itu udah dia dari SMA itu udah mendalami, terus juga bahasa Jepang juga gitu kan. Jadi kita itu aku arahin dia untuk magang-magang dulu kan, buat pengalaman seperti itu. Mungkinkah bisa masuk ke Hong Kong atau dia maunya ke Jepang seperti itu. Misalkan kemarin kan sampai ada pernah untuk ke Jepang gitu kan, konsepnya seperti apa dan bagaimana kayak gitu kan. Ini kan masih ada tahap berapa tahun ini kan. Kalau di Jepang itu usia berapa sih udah bisa masuk? Kalau kursus, kalau kursus 19 itu bisa. Kalau kursus yang 1 tahun ya, kursus 1 tahun itu 19 menurut saya boleh. Sudah dapat sudah dianggap dewasa karena sudah di atas 17. Itu kursus, ya kan. Bayarannya 120 dan itu harus cuman 40 juta sih awalnya. Tapi dia harus lulus tes N5 dulu. Jadi di Jepang itu ya. Itu sekolahnya. Kayak adiknya sampai. Itu sekolahnya langsung di Jepang. Enggak, kalau adik saya bukan kursus. Kalau adik saya beasiswa S2, S3. Ya, jadi di sana itu ada kursus. Nah, kalau anak sampean itu sampean berani modalin untuk kursus. Saya rasa ya, mampu. Jadi melanjutkannya nanti itu mampu. Jadi kalau anak masih muda itu kan memorinya masih kuat tuh. Ketika dia kursus 3-4 bulan lah. Kalau sekarang sudah diawali les-les, jadi masuk sana itu mungkin bahasanya sudah semakin canggih kan. Lah kalau semakin canggih, kalau dia itu punya visa student. Nah, kalau kursus itu kan dapat visa namanya visa student. Lah baru itu disambi magang apa nek ngarani part time. Magang. Disambi part time. Nah, kalau disambi part time dan dia pintar-pintar ngambil waktunya, ya dia bisa sekalian dia dapat kursus, sekalian dia juga dapat duit. Nah, itu maunya seperti itu, Bang. Ya, itu kalau di Jepang begitu, gitu loh. Makanya nek sampean prei angel, sampean tak dudui brosure, sampean tak dudui di sini semuanya ada. Terus piye? Terus anaknya sampean juga enggak gelem hubungi saya. Sampean keep aja kalau ini memang kan mau tanya detailnya dulu sama sampean akunya gitu, nanti aku arahin. Kan kemarin katanya sih mau kursus apa itu kayak di Pare kayak gitu kan. Enggak usah di Pare. Itu kan. Enggak usah di Pare. Nah, kalau sampean mau tak kasih rekomendasi di Bandung, ya kan. Kalau sampean mau di Bandung. Di Bandung ada. Di Bandung ada. Jadi kalau sorry to say sekali lagi. Ini Bang. Dengerin dulu. Ini soalnya kan dia itu suka, maksudnya supportnya buat diri sendiri itu dia pengen banyak belajar gitu. Kalau bisa sambil kuliah kayak gitu kan, masih pengen belajar seperti itu kan. Cuman aku itu maunya dia disambi sambil kerja kayak gitu. Jadi hasil apanya itu dia buat urusannya sendiri biar dia bisa mandiri seperti itu. Gimana konsep Bang Sandro? Kalau sampean bilang itu kan gini, kalau di Bandung kan dia pasti kursus tuh, terus pasti ngekos tuh. Nah, kursus itu kan paling 4 jam. 4 jam itu paling lama ya. Hidup kan ada 24 jam kan masih ada 20. Ya di samping Gojek kan bisa nge-Grab. Iya, dia juga bisa nyupir juga. Lah, di samping nge-Grab, di samping Gojek kan cari duit juga. Kak, yang fleksibel. Yang maksudnya itu fleksibel gitu loh. Sampai dia menemukan misalnya ada kantor, ada restoran, ada sesuatu yang anggapannya dia itu boleh
sip-sipannya itu sesuai dengan jadwal dia kursus. Itu boleh. Oke. Tapi Gini Bang, misalkan nanti kalau ini kan dia tadi aku tak telepon dia lagi, ini kan dia lagi program apa itu dimasukin kerja MBG itu loh, programnya Presiden Prabowo itu kan, urusan dapur kayak gitu kan. Jadi belum misalkan nanti kalau dia ada mungkin kan liburnya kan Sabtu Minggu. Nah, nanti tak conference sama sampean biar dia itu otaknya bisa connect gitu. Terus saya kasih tahu ya. Oh. Kalau lesnya sampean cuman Sabtu Minggu, saya nggak rekomendasi. Bukan les Sabtu Minggu, maksudnya dia lagi kerja liburnya ini ya, Sabtu Minggu kan, suruh. jadi ada waktu. Nah, untuk Senin Jumat itu kan dia kadang shiftnya malam, kadang shiftnya pagi, kadang shiftnya siang gitu. Nah, tadi itu shiftnya siang gitu, kerja MBG itu loh Bang. Sekarang masak gini. perdapuran. Oke, sekarang gini. Kalau saya boleh saran, saya nggak mau maksa. Suruh keluar dia. Jadi fokusin untuk ngisi belajar dulu. Ya, kalau sampean mau didik dia untuk bisa sekalian dapat duit, kalau di Indonesia kepecah. Mending di Indonesia itu belajar. Mati-matian. Jadi fokusnya dia ya belajar, ya. Lah, nanti ketika dia lulus N5, maka sampean njaluk tak terno nang Jepang pun tak terno. Tapi aku sangonono gitu loh. Terus tak kasih gambaran juga. Gitu. Duitnya sampean kan ya dengerin enggak? Dengerin aku ngomong. Dengerin aku ngomong dulu. Dengerin aku ngomong dulu. Kalau sampean percaya sama saya, ya kan? Anak itu jangan dibebani untuk cari uang terlebih dahulu, kecuali ya setelah dia ngeles. Kemudian dia ngomong kayak gini, "Ma, aku kok boring cuman ngeles. Aku tak cari part-time-an tambahan ya." Lah, itu baru. Jadi jangan disuruh part-time dulu. Pasti fokusnya dia akan uang. Tapi fokusin bahwa mama bayarin kamu untuk les ya. Ya, mama bayarin kamu untuk les dalam 2 tahun ini. Bagaimana caranya? Misalnya kalau dia memang mau Jepang ya, kamu ikut ujian namanya JLPT. Ini harus benar ini. Ujian JLPT harus bisa tembus N5. Kalau dia punya sertifikasi tembus N5, maka sekolah yang 1 tahun di Jepang itu bisa dikejar karena syaratnya N5. Syarat berikutnya selain N5 itu adalah pendapatannya sampean. Makanya pendapatan sampean itu harus disimpan baik-baik dalam rekening tabungan. Kalau perlu jumlahnya agak lebih banyak karena sampean orang tuanya. Gitu. Jadi jangan tabungannya nggak kelihatan, harus ada kelihatan. Nanti kalau support dia diminta rekening tabungan emaknya, sampean bisa nunjukin. Makanya dari sekarang dipersiapkan. Makanya sampean dengerin saya. Makanya jupu libur. Ojo duit ae, Mbak. Lemeng-meng ya. Enggak, masalahnya aku minta libur dari sebelum lebaran kemarin. Memang full kerjaan, ini aja minta libur di cancel terus. Ya aku nggak ngurus, Mbak. Aku nggak ngurus sampean dengan majikan itu. Itu urusanmu, Mbak. Saiki kan kita kan merangkai masa depan anak kita, gitu loh. Anaknya sampean, gitu loh. Sampean ya kudu ngerti, gitu loh. Rata-rata anak-anak kabeh nggak jadi itu karena emaknya mblekemto. Ya, yang dipikir itu duit. Duit. Nah, terus anaknya yang ngetut mboke. Kalau aku dulu nggak duit soalnya sama ibuku. Nggak dicekoki uteke duit, tapi dicekoki kayak gini loh. Kamu urip, kalau kamu berbuat baik sama siapapun, ya orang itu akan ngasih duit ke kamu. Loh, wis didoktrinnya kayak gitu loh. Karena beda didikan itu beda hasil. Bukan nggak butuh duit, tapi ibuku itu ngajarinya saya itu
kalau jadi orang itu yang baik sama orang. Wis, kalau kamu sudah baik sama orang, sekolahmu yang bener lah bisa. Karena ibuku kan Katolik. Oh. Ibuku ndak Muslim. Yang Muslim bapakku. Makanya diajarinya baik. Sama siapa aja kamu belajar baik. Makanya sampai sekarang kan sampean ngerti toh. Orang cerita masalah, cerita problem. Terus sing kesusahan, aku kena kasus begini bla 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 bla. Teleponnya kan ya ke saya, ya saya ngasih solusi karena wis dari set-setane di awal dulu begitu. Nah, saiki kita bicara ke anak sampean. Kalau sampean itu libur, aku ketemu sampean, aku kan iso nunjukno brosurnya ini. Terus tak kei gambaran nang sampean. Setelah tak kasih gambaran sampean, nek sampean kepingin ngomong ambek anake iso ya silahkan. Tapi kalau anake yang langsung komunikasi dengan saya kan nggak ada lewat sampean itu kesuwen gitu loh. Oke. Jadi sampean punya pemahaman, anaknya sampean punya pemahaman, terus sampean berdua diskusi di luar saya. Lah dari situ terjalin komunikasinya. Untuk hari ini saya sudah ada 4 sing ibu TKW. Sing ibu TKW yang anaknya sudah berhasil berangkat ke Jepang, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sudah 2 tahun. Ada yang baru, ya datang ke sini ibu Oke. Jadi kayak gini nih nggak bisa ditelepon, nggak bisa by phone omongannya. Mau nggak mau, nggak mau, sampai harus ngomong ke majikan. Oke. Terus aku nggak mau golek Tapi kalau duit. libur hari biasa bisa bang, soalnya kan kadang nggak boleh hari Minggu Minggu atau Sabtu kayak gitu. Nah, kan aku udah sampean ketemu sama saya di Admiralty itu hari apa sih, kan di hari biasa toh mbak, nggak hari Minggu. Bisa kan? Oke. Wong sampean ngejak ketemu ya di Admiralty ya mbak aku ya bisa. Oke bang, tak kasih kopi. Nah, gitu loh sampean nih. Kopi asli ini bang, masih 1 bungkus tak sisain aslinya. Rencana mau libur tapi selalu masih masih repot-repot. Saya udah nggak tinggal di sana, saya tinggalnya di sini. Dimana? Saya di Kamsung Road. Oh, tahu kong itu apa? Aku juga di Laufosan ini lewatin itu kan. Jadi MTR itu. Jadi kayak gitu. Ya, sekali lagi kalau sampean mau setting semuanya dengan baik dan benar. Mau tanya. Soalnya kan aku nggak punya rekening bank sendiri gitu. Soalnya kan transaksi kita itu ke adekku kan gitu. Misalkan sampean bikin. Mulai sekarang sampean bikin. Ada sih tapi ya belum lama, maksudnya pernah bikin kan untuk mencairkan asuransi prudensial tuh. Tapi kan kadang tahu sendiri di Indo itu diisi nggak diisi kan uangnya habis aku kemarin tuh. Jadi kan aku tak stop. Saiki gini loh, karena sampean nggak punya cukup pengetahuan. Kalau misalkan gitu. Bank Hong Kong bisa. Rekening Bank Hong Kong. Terserah sampean. Intinya rekening itu namanya sampean dan ya, akte lahir. Dengerin saya ngomong dulu. Dan akte lahir sampean sama anak sampean kan jadi orang tuanya. Jadi ini nanti akte itu kan juga dibagi buat syarat. Oh ya ini emaknya, emaknya punya duit. Nah gitu loh. Jadi ini sekolah itu di ACC. Paham nggak? Ini soalnya di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia. Gitu loh. Dan saya sudah benar-benar saya dulu memang anak kuliah, tapi siapapun yang tak ajak ngomong saya tidak menyarankan untuk kuliah. Kalau bisa justru lulus SMA pergi ke luar negeri. Kalau sudah bisa bahasanya sejak SMP lebih bagus. Jadi jangan, anak-anak itu kan bisa biasanya ngomong lesnya nanti setelah lulus SMA. Salah. Lesnya itu kalau bisa sejak SMP. Adik saya ke Jepang itu lesnya itu sejak kelas 2 SMP. Gitu loh. Jadi semakin awal kita desain, maka dianya tidak akan kesulitan gitu. Pasti. Lah, nanti kalau dia sudah les bahasa Jepang kan nunggu 2 tahun tuh. Nah, ketika dapat 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan, kan bisa sampean sangoni untuk berangkat ke Jepang ngetes.
Oh, gitu. sambil ngelihat sekolahannya nanti. Kayak Sehingga turis gitu ya? ya, sehingga anak itu punya bayangan. Oke. Bahkan ketika nanti pas jalan-jalan misalnya tak anterin terus ketemu sekolahannya, terus dia nyari sendiri. Sebelum berangkat di Indonesia dia nyari sendiri. Udah nyampe berangkat dia langsung nyari tempatnya itu sendiri, alamatnya sendiri, ketemu dia ngobrol sendiri, dia bicara sendiri. Dia tahu sendiri, lesnya dilanjutin di Indonesia, begitu N5-nya tembus, dia daftar sendiri, kan dia pintar sendiri. Bisa dipahami nggak maksud saya? Paham. Jadi kayak gitu. Jadi jangan, ya saya ini, kalau memang mau setting semuanya anak, jangan cuman ditunjukin sama uangnya. Bagi saya, uangnya kalau otaknya nggak bisa mikir, sama aja. Jalan. Tapi kalau justru otaknya bisa mikir, uangnya nggak ada, tetap bisa dicari. Jadi mikirnya dulu yang harus disetting. Cara mikirnya dulu. Kan gitu Mbak. Jadi cara mikirnya sampean, cara mikirnya anaknya, nah dicocokkan, jangan sampai anak itu dipaksa, bahaya. Harus keinginannya dia, maunya dia, kita ngarahin. Nah, itu yang benar. Ngarahin, modalin. Nah, itu boleh. Kalau di Hong Kong, sekali lagi di Hong Kong, kalau sampean bicaranya Hong Kong, standarnya sampean udah gitu aja. Selama dia sampean sama dia bisa omong-omongan kantonis nyambung, sampean sama dia omong-omongan Mandarin nyambur, fight bisa, tempur bisa. Tapi selama sampean sama dia omong-omongan masih dia nggak ngerti, gak paham, jangan dicoba. Kalau bicara bahasa Inggris itu profesional kalau di Hong Kong. Pekerjaan ESLS ini pekerjaan yang orang Hong Kong sudah jarang mau nyentuh. Sehingga yang masuk Thailand. Paham nggak sampean maksud saya? Paham. Nah, Thailand itu kan wakeh menungsa nih. Pendidikannya juga ya ada yang pintar ya, yang biasa-biasa itulah yang dibawa ke sini. Yang boleh yang ditarget sama visa ESLS itu yang itu. Lah mosok sampean anake sampean yang umur 19 kate sampean perjuangnya di sini sama orang-orang yang tingkat pendidikan yang seharusnya. Oh kan eman. Kan eman gitu loh Mbak, paham nggak? Makanya kenapa saya fokusnya kepada teman-teman yang wis mahir-mahir bahasa Kantonis dan bahasa Mandarin untuk pindah ke SLS dan bayarannya tambah gede. Bukan untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tak setting nih iso Korea, Jepang, Australia, Amerika, iyalah ngapain? Cek muda Kalau kok. aku bisa masuk ke situ enggak? Ya bisa lah. 1 tahun lagi finish tapi disuruh nambah lagi, tapi gajinya ya pangga. Ya sampean bilang kerja ya borongan. Sampean bilang ampun. Enggak, sampean bilang aku wis kerja mek awakmu suwi, gaji tetep kayak gini aja. Aku mau cari kerjaan yang gaji 16.000, 14.000. Enek meh, enek. Nah, sampean dengerin aku ngomong dulu ini. Kalau sampean mau naik, mau nego sama majikan, sampean dengerin aku ngomong dulu ben pintar. Jadi, ini loh ada visanya ESLS. Wah, aku mbok ngomong kerja nang restoranmu, nang warungmu dan semuanya ya los. Nang bisnismu ya los nek iki gitu. Gajine segini. Jadi aku iki ben gak mbok gobloki terus ngomong gitu. Dan nggak usah nunggu finish. Aku ya kalau sama sampean ya, sampean ini dikongkon kerja model asistene restoran, asistene chef itu lho wis pinter. Ya kan? Cuman kadang-kadang tidak ada keberanian. Oke. Gitu loh. Cuman kadang-kadang itu magak. Oke nanti kalau libur tak cari sampean. Gitu loh. Sampean wis dikandani. Ya kan? Mau sampai kapan kita itu digobloki sama majikan? Sedangkan kemampuan kita wis lho Mandarin iso, Kantonis iso, lho wis
Dan nyandak sembarang kalian mbok tandangi cek iso guyang-guyu. Yo wayahe munggah pangkat no. Gaji 16.000. Iya. Halo. Jangan Oke mering, lah, siap. jangan Upgrade diri meringi sendiri. sampean itu, jangan meringi. Saya itu Siap. orangnya orang koyo orang-orang. Saya itu mendukung siapapun yang pingin maju. Gak pingin saya itu jelek orang. Terus orang-orang Terima kasih Bang. Zaman dulu sampai motivasinya. Zaman dulu sampai zaman sekarang ngene-ngene ae lho kan. Oh. Gitu loh, Mbak. Ya. Tak tunggu sampean Oke. Aja mumet ae. Nanti kalau libur ini masih jangka ini masih sibuk juga soalnya yang di sini kan lagi pulang itu apa loihang sama pulang kampungnya yang di sini. Duwe sampean akeh, duwe sampean sing sampean tabung lho. Mbok dudono nang aku ya. 100 juta sebulan iso setahun iso dadi 150 juta gak diapa-apain kok. Uangku muter loh Bang, Ya ada wis. sawah, Udah wis. Ini apa kebun. Ya sudah, kopi, ya sudah, gitu. itu wis. Ada aset. Gak perlu dibahas. Nah, sekarang agrep anakku yang ini yang bungsu kan, bontot gitu. Ya. Jadi biar dia berkembang gitu. Yang sampeane barang, gak cuma anake. Oke, siap. Nanti libur ya, tak cari sampean, tak kasih kopi asli kampung. Ya, gitu loh. Oke? Tanamanku sendiri. Oke? Siap. Tak sisain. Oke. Makasih supportnya. Yoi. Nanti kalau Minggu atau Sabtu anakku ada waktu tak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya ya wis. Ojo sampai ruwet ngarepe dhewe ya teman-teman. Kembali lagi. Ya begitulah konsepnya. Ya, akeh sing pingin kon libur kakek alasan. Tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel in the next video. Bye bye.